Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kementerian Pertanian memberikan penghargaan adikarya kepada mereka yang berjasa. Ada menteri yang sangat berjasa, antara lain Menteri PUPR, karena banyak membuat dam, bendungan, irigasi yang justru ini urat nadinya daripada pertanian. Dan juga Menteri PAN, aparatur negara, ya, itu ternyata menyiapkan penyuluh pertanian yang cukup besar dan sangat berhasil. Saya kira nanti bisa Pak Menteri Pertanian bisa menjelaskan. Dan juga gubernur-gubernur di daerah sebagai penunjang di mana mereka bekerja untuk menyiapkan dan menghasilkan hasil pertanian yang cukup besar, terutama beras ya. Ada bupati juga dan juga beberapa pihak yang juga terkait. Jadi penghargaan ini untuk memotivasi mereka untuk lebih giat lagi, khususnya lagi untuk menghadapi El Nino, ya. Saya kira itu. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Saya Anto dari Harian Kompas. Pak Wapres, terkait ketahanan pangan, selain pangan utama seperti beras, kita kan juga punya pangan lokal. Tadi Pak Wapres juga sudah menyampaikan. Kami ingin tahu Pak, selama ini kan untuk antisipasi El Nino itu sudah disiapkan program-program untuk pencetakan untuk pembukaan sawah untuk yang pertanaman padi gitu. Tapi untuk yang pangan lokal sendiri gimana ya Pak ya? Artinya supaya kita tidak terlalu tergantung pada pangan padi gitu. Kemudian Pak Wapres, supaya berkelanjutan, kami ingin tahu strategi pemerintah untuk hilirisasi pangan lokal itu seperti apa Pak? Artinya supaya nilai tambahnya produk itu meningkat, kemudian ada jaminan harga sehingga petani itu juga berminat untuk mengembangkan pangan lokal yang selama ini sudah ada di masyarakat. Itu Pak, terima kasih. Oke, saya kira pemerintah memang menyiapkan berbagai instrumen ya untuk menghadapi ketahanan pangan kita. Dan juga pemerintah juga menyiapkan untuk diversifikasi pangan ya. Di samping perluasan, kemudian juga peningkatan hasil ya, intensifikasi. Lebih jelas mungkin saya kira Bapak Menteri Pertanian yang menjelaskan. Ya. Yang pertama, selama 3 tahun ini ketersediaan pangan kita pada 12 komoditi lebih khusus beras cukup terjamin aman, dan neraca kita sampai dengan Desember, dari Januari ke Desember untuk 2023 ini juga cukup baik. Dan dari perjalanan Januari ke Agustus ini hampir produktivitas kita tidak ada kendala, katakanlah cukup maksimal. Oleh karena itu kita berharap memang hasil dari ketahanan pangan kita, dari komoditi yang kita jaga cukup baik untuk negeri ini. Bahwa ada El Nino ini menjadi ancaman untuk kita tidak pede, tidak overconfidence. Dan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden sudah memerintahkan kalau toh itu berdampak, berapa besar dampaknya. Mitigasi, antisipasi ini kami sudah siapkan, dan salah satu alternatif adalah mempersiapkan 500.000, bukan membangun lahan baru, melakukan penanaman baru. Jadi memperkuat, membooster penanaman yang ada 500.000. Dengan demikian akan menghasilkan 3 juta ton gabah dan hasilnya akan mencapai 1,5 juta ton beras. Kita berharap pangan seperti itu. Pangan lokal dijaga oleh daerah masing-masing. Pemerintah pusat hanya memberi energi dan tetap menjaga hilirisasi seperti itu. Perintah Bapak Presiden, perintah Bapak Wakil Presiden, kita tahun ini masuk pada hilirisasi yang maksimal untuk membangun komoditi kita yang sudah siap untuk menjadi konsumsi ekspor global. Dan tentu data itu teman-teman pers boleh tanya sama saya pada lain waktu gitu. Terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Terima kasih. Silakan. Terima kasih, saya Hilmi dari Jawa Pos, Pak Wapres. Pertanyaannya, saat ini sedang ramai dibicarakan tentang polusi udara di Jakarta, Pak. Masyarakat menilai
solusi pindah ke IKN maupun mobil listrik tidak optimal. Mungkin dari pemerintah sendiri bagaimana menyikapi soal polusi udara tersebut? Terima kasih. Iya, saya kira pemerintah memang serius ya untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek ini. Ya, selain untuk kemudian supaya banyak menggunakan kendaraan umum yang sekarang ini sudah mulai menggunakan bus-bus listrik ya. Kemudian juga membuka ruang-ruang terbuka. Hijau. Ya, ruang hijau untuk dan juga mendorong masyarakat supaya juga menggunakan kendaraan listrik. Ya, sebab polusi yang paling besar itu kan dari soal kendaraan. Jadi ada melakukan perubahan dan terus dikaji hal-hal yang mungkin bisa lebih baik lagi. Itu saya kira antara lain barangkali ya. Terima kasih. Oke, saya kira cukup teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.